Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, proyek pembangunan jembatan penyeberangan multiguna atau JPM Dukuh Atas kembali ditargetkan rampung pada 31 Juli 2023. PT MRT Jakarta memastikan rampungnya proyek JPM Dukuh Atas tak boleh ditawar lagi, meski sebelumnya sempat molor dari target. Proyek pembangunan jembatan penyeberangan multiguna JPM Dukuh Atas kembali ditargetkan rampung pada 31 Juli 2023. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat dalam forum jurnalis MRT di Jakarta Pusat Rabu 12 Juli. Tuhiyat mengatakan progres pembangunan JPM per Juni 2023 telah mencapai 88%. Terkait sisa-sisa pekerjaan seperti testing dan commissioning akan diselesaikan pada Agustus 2023 mendatang. Ia pun memastikan tanggal rampungnya proyek pembangunan JPM Dukuh Atas tidak boleh ditawar lagi. Sementara itu, target peresmian operasinya direncanakan berlangsung pada 18 Agustus, bersamaan dengan peresmian LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Meski begitu, ia pun tak menampik bahwa proyek ini telah molor jauh dari target rampungnya. Sebab, beberapa kendala utama seperti akses perizinan hingga konsorsium kontraktor yang mengalami likuiditas financing sempat dialami dalam proses pembangunannya. Sehingga terpaksa itu kita lakukan restructuring dengan cara melakukan penggantian lead konsorsium kontraktor. Ya, yaitu hadirnya PT Integrasi Transit Jakarta di konsorsium. Itu way out yang sudah dilakukan. Itu ya, so far di luar itu saya kira tidak ada kendala. Ia menambahkan nantinya proyek pembangunan JPM Dukuh Atas bakal menjadi kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi mulai dari KRL, LRT, kereta bandara hingga Transjakarta. Pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melarang seluruh sekolah di Jawa Tengah untuk mengadakan pungutan dalam bentuk apapun. Hal ini menyusul ditemukannya aksi pungutan liar dengan dalih infak untuk membangun musola oleh seorang kepala SMK negeri di Kabupaten Rembang. Seorang kepala SMK Negeri 1 Saleh Kabupaten Rembang dibebas tugaskan dari jabatannya oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena melakukan pungutan liar atau pungli kepada para siswa. Terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, di Kota Semarang pada Rabu 12 Juli, mengaku bahwa pungutan kepada siswa tersebut berlangsung tanpa sepengetahuannya. Ia pun menegaskan bahwa pihaknya melarang seluruh sekolah mengadakan pungutan dalam bentuk apapun. Karena saat hendak menarik pungutan dari siswa, pihak sekolah akan diminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terlebih dahulu. Terhitung mulai tahun 2020, Jawa Tengah ini sudah menerapkan sekolah bebas pungutan dalam bentuk apapun. Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan dimanapun, utamanya di satuan pendidikan ini sangat rentan karena memang mayoritas peserta didik di Jawa Tengah ini masih dalam kategori miskin. Pungutan liar di SMK Negeri 1 Saleh Kabupaten Rembang terkuak saat Gubernur Jateng berdialog dengan para siswa di Pendopo Kabupaten Rembang, Senin 10 Juli. Pungli tersebut berupa penarikan uang senilai Rp300.000 per siswa saat kenaikan kelas dalam bentuk infak untuk pembangunan musola yang saat ini masih dalam pembangunan.
Pemirsa, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi, Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Gorontalo dan Sulawesi Utara menandatangani nota kesepahaman kerjasama berupa penitipan tahanan di lapas dan barang bukti di Rubbasan khusus untuk kejahatan lingkungan di Kanwil Kemenkumham. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi bersama Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Gorontalo dan Divisi Pemasyarakatan Sulawesi Utara sepakat untuk bekerja sama dalam penitipan tahanan dan barang bukti kejahatan lingkungan. Hal ini ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A di Kota Gorontalo pada Rabu 12 Juli. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Bagus Kurniawan mengatakan, kerjasama penitipan tahanan dan barang bukti di lapas dan rumah penyimpanan benda sitaan negara, Rubbasan Kanwil Kemenkumham, dapat mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara hukum. Ini menunjang tugas aparat penegak hukum lainnya seperti ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini teman-teman ada PPNS yang juga akan menitip barang buktinya dalam proses penyelidikan dan penyidikannya. Kemudian juga ada tersangkanya. Dan ini kita karena institusi yang memiliki rutan dan lapas, kita berkewajiban membantu aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan keadilan. Selain mempermudah proses hukum, kapasitas lapas dan Rubbasan juga dinilai lebih luas dibanding kantor kejaksaan maupun kepolisian, yang juga kerap menjadi tempat penyimpanan barang bukti dan tahanan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor.
Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran sebesar 38 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 2023 untuk sejumlah panti sosial di provinsi setempat. Anggaran dalam bentuk hibah tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar panti sosial bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas di Sumatera Barat. Anggaran sebesar 38 miliar rupiah dialokasikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 ini guna memenuhi jumlah kebutuhan panti sosial yang ada di provinsi itu. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Heni Yudida, saat ditemui Antara Rabu 12 Juli menjelaskan, anggaran yang diberikan itu dalam bentuk dana hibah untuk panti sosial anak, lansia, dan disabilitas. Heni menyebut, ini merupakan tahun kedua alokasi anggaran dana hibah untuk panti sosial diberikan Pemprov Sumbar, di mana tahun 2022 lalu, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran serupa sebesar 10 miliar rupiah yang bersumber dari APBD provinsi itu. Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan minimum, terutama panti sosial yang dikelola langsung oleh masyarakat. Jadi makannya, pendidikannya, kebutuhan dasarnya terkait dengan baju, pakaian, sabun-sabunnya, kemudian tempat tidurnya itu sudah dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Tahun lalu berapa kita? Tahun lalu 10 miliar, sekarang 38 miliar. Mudah-mudahan 2024 kita sudah pembahasan ketiga, posisinya itu pembahasan ketiga itu masih 90 miliar. Jadi meningkat terus, karena ini kan pelayanan standar pelayanan minimal yang harus dicapai targetnya terkait dengan pelaksanaan SPM. Dari total alokasi anggaran 38 miliar rupiah tersebut, 9,8 miliar rupiahnya dialokasikan khusus untuk 15 panti sosial penyandang disabilitas di Sumbar, baik yang dikelola masyarakat maupun pemerintah. Anggaran tersebut telah dikirim langsung ke rekening Lembaga Kesehatan Sosial Penyandang Disabilitas yang diharapkan dapat memperbaiki standar kebutuhan dasar panti sosial. Pemirsa, sebanyak 5.000 peserta dari 88 kota di Indonesia hadir pada Rakernas 16 APEKSI yang diselenggarakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hadirnya ribuan peserta tersebut dipastikan dapat meningkatkan pendapatan Kota Makassar, mulai dari sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga pajak. Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-16 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang disingkat APEKSI
digelar di Makassar, Sulawesi Selatan selama 5 hari sejak 10 hingga 14 Juli 2023. Tercatat 5.000 peserta menghadiri Rakernas ini dari 88 kota di seluruh Indonesia. Secara resmi Rakernas ke-16 Apeksi dibuka pada Rabu 12 Juli dihadiri oleh Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto. Terselenggaranya kegiatan ini, menurut Bima Arya, akan membawa dampak pada pendapatan Kota Makassar dari sejumlah sektor, seperti transportasi, perhotelan, belanja oleh-oleh, serta penambahan pendapatan Kota Makassar dari sektor pajak. Perhotelan, sewa mobil dan sebagainya minimal 10.000 ya. Ya minimal 60 miliar ini beredar 4 hari, insya Allah Makassar. Dan belum lagi tambah pajak 6% ya. Pelaksanaan Rakernas Apeksi di Makassar ini didukung penuh oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang menyebutkan kegiatan ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan identitas Kota Makassar yang nyaman dan strategis, terlebih dengan adanya peningkatan perputaran ekonomi yang menguntungkan termasuk bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Kami sampaikan bahwa segala aktivitas di perkotaan memang bagaimana atraksi kegiatan-kegiatan dan ini akan kemudian melakukan perputaran ekonomi khususnya Sulawesi Selatan. Kami sendiri sini dari kemarin sudah banyak macet di mana-mana, itu arti ada perputaran ekonomi yang terjadi. Dan paling penting bahwa kita ini menegaskan Sulawesi Selatan ini di Makassar khususnya adalah hub. Nyaman dari barat, nyaman dari timur, dekat dari barat, dekat dari timur. Dan fairnya memang sangat strategis adalah di Makassar. Adapun perputaran ekonomi dari hadirnya 5.000 peserta Rakernas Apeksi ini tertinggi dari tiket pesawat yang diprediksi mencapai 15 miliar rupiah. Sektor perhotelan sebanyak 7,5 miliar rupiah dengan 2.500 kamar terisi penuh. Serta sektor transportasi dengan 1.000 kendaraan yang disewa diperkirakan mendatangkan perputaran uang sebanyak 4,5 miliar rupiah. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Kastorpati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastorpati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastorpati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Sejak diluncurkannya pada 5 Juli lalu, media sosial Threads mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Namun pengamat media sosial dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan berpendapat bahwa kehadiran Threads tersebut dapat memberi alternatif bagi pengguna media sosial serta merupakan persaingan biasa dalam bisnis. Sejak 5 Juli lalu, masyarakat memiliki alternatif baru dalam bermedia sosial melalui Threads. 1 minggu setelah peluncurannya, Threads telah digunakan oleh lebih dari 100 juta orang. Melalui produk buatannya, Meta menawarkan media sosial yang berfokus pada interaksi teks yang minimalis dan terintegrasi dengan akun Instagram. Namun, kehadiran media sosial ini dikritik oleh Twitter karena Threads dianggap meniru produk mereka. Terlebih juga ada peralihan pengguna menuju Threads. Menanggapi hal tersebut, pengamat media sosial Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, saat dijumpai di Depok pada Rabu 12 Juli mengatakan bahwa persaingan antara Threads dan Twitter merupakan hal yang biasa dalam bisnis. Ketika masyarakat mengalami keadaan yang tidak puas yang ditawarkan oleh Twitter, kemudian dia datang, nah itulah diisi oleh Meta. Jadi kalau kita lihat persaingan produk yang lain, misalnya di pasar aktual ada sebuah produk yang mempunyai performan lemah, maka akan diisi oleh pesaingnya. Nah ini yang terjadi saat ini. Jadi itu suatu persaingan bisnis biasa. Meski demikian, dia tidak memungkiri jika Threads memang mirip dengan Twitter. Perbedaan utama adalah lebih besarnya kapasitas postingan yang dapat ditulis atau dilihat dengan Threads, serta algoritma konten. Algoritma di Twitter jangkauannya luas dan beragam, sedangkan Threads lebih berfokus pada konten hiburan. Hal tersebut yang kemudian menjadi pembeda target pasar mereka. Menurut Firman, kedepannya Twitter perlu melakukan adaptasi kebijakan yang lebih berfokus pada kebutuhan publik agar eksistensinya dapat terus terjaga. Pemirsa, di kota Solo, Jawa Tengah, seorang warga mengkreasikan boneka yang berpakaian adat dengan bahan dasar kain flanel serta hiasan ragam aksesoris yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Seperti apa boneka pakaian adat tersebut? Berikut liputannya untuk Anda.
Boneka-boneka berpakaian adat Nusantara, mulai dari Jawa, Bali, Palembang, hingga Papua, lahir dari tangan terampil Francisca Santi. Awalnya, Francisca memulai usaha dengan pembuatan hantaran boneka rohani pada tahun 2019. Saat hasil karyanya banyak dilirik banyak konsumen, ia mulai membuat boneka dengan balutan pakaian adat Nusantara. Berkat ketekunannya di rumah produksi Francisca di Mojosongo, Jebres, Solo ini, dalam sebulan bisa memproduksi puluhan boneka Nusantara. Berbekal hobi kerajinan tangan sejak kuliah, Francisca terampil mengubah kain flanel dan manik-manik busana adat serta aksesoris Nusantara dalam bentuk mini. Dia memasarkannya lewat media sosial, juga pameran UMKM di Solo. Di bawah jenama Frans Miki, kini dia melayani pemesanan dari berbagai kota di Indonesia. Ya, saya lihatnya, saya belajar juga ya, saya googling, saya juga lihat di YouTube juga cara pemakaian seperti apa. Jadi memang benar-benar saya mau menunjukkan bahwa ini loh, Indonesia ini pakaian adatnya tuh banyak dan nggak cuman seperti ini aja. Saya mau itu detail. Jadi jangan sampai kita menghilangkan budaya ya, kayak gituan. Jadi misalnya kayak ini kan Palembang, dia ada selendang segitiganya ada maknanya sendiri, kayak gituan. Sunduk mentulnya ada berapa, itu ada sendiri. Setiap boneka dijual mulai dari Rp150.000 hingga Rp200.000. Sementara harga sepasang boneka yang dilengkapi aksesoris dijual mulai harga Rp350.000 hingga Rp500.000. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.